Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Desi Emril dalam rangkaian program edukasi e-learning tata laksana nyeri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fibromialgia, sebuah sindrom yang tergabung ke dalam kelompok functional pain syndrome. Fibromialgia, seperti kita ketahui sampai saat ini, adalah sebuah sindrom yang belum diketahui secara pasti patomekanisme maupun etiologinya. Fibromialgia adalah sebuah sindrom dengan karakteristik berupa gambaran nyeri yang bersifat widespread atau terjadi pada banyak bagian tubuh. Pasien mengeluhkan nyeri berupa tender point, adanya kekakuan sendi, dan adanya simptom yang bersifat sistemik seperti gangguan mood, fatigue atau kelelahan, adanya disfungsi kognitif seperti memori dan insomnia. Dan pada sindrom ini secara per definisi dikatakan bahwa tidak diketahui apa penyebab atau kelainan organik yang mendasarinya. Menurut Canadian Rheumatology Association, fibromialgia didefinisikan sebagai suatu kondisi yang bersifat hilang timbul sepanjang waktu dan diagnosisnya harus berdasarkan konteks individual yang meliputi adanya nyeri yang bersifat difus pada seluruh bagian tubuh yang sudah berlangsung selama minimal 3 bulan. Dan ada gejala penyerta lainnya yaitu berupa fatigue, gangguan tidur, adanya perubahan kognitif, gangguan mood atau mood disorder, dan gejala somatik lainnya seperti gejala-gejala otonom. Dan sama seperti definisi sebelumnya, dalam definisi ini juga disebutkan bahwa semua simptom ini tidak dapat dijelaskan kausanya atau penyebab atau penyakit yang mendasarinya. Berbicara tentang fibromialgia, maka mau tidak mau kita harus merefer kembali kepada suatu sindrom yang dikenal dengan istilah functional pain syndrome. Sebagian ahli menyepakati bahwa fibromialgia termasuk ke dalam functional pain syndrome ini. Functional pain syndrome adalah suatu kondisi, yaitu suatu kelompok diagnostik yang memang sampai saat ini belum bisa didefinisikan secara pasti atau secara jelas. Dikarakteristikkan sebagai suatu kondisi individual di mana pasien merasakan gejala nyeri yang berlangsung kronik dan disertai oleh adanya disability tanpa penyebab struktural yang jelas. Jadi kalau kita lihat di sini, fibromialgia secara per definisi memang bisa dikelompokkan ke dalam functional pain syndrome tersebut. Nah, kalau kita lihat pada slide ini, mereka mencoba untuk menggambarkan rangkaian nyeri di mana fibromialgia juga masuk di dalam kelompok tersebut. Nyeri kita ketahui dibagi menjadi nyeri nociceptif, neuropatik. Nah, fibromialgia kalau kita lihat pada slide ini dia masuk kepada suatu kondisi yang terjadi karena adanya mekanisme centralized pain atau bisa kita anggap karena adanya mekanisme sensitisasi sentral. Akan tetapi pada fibromialgia dan kelompok functional pain yang lainnya ada suatu kekhususan di sini. Ya, fibromialgia digambarkan sebagai suatu gambaran nyeri yang bersifat menyeluruh, sama seperti pada kelompok penyakit lainnya yaitu tension headache, temporomandibular joint problem, dan irritable bowel syndrome. Mereka adalah sekelompok penyakit yang digambarkan terjadi akibat adanya centralized pain mechanism. Nah, kita lihat bahwa pada diagram ini
ada semacam kaitan dan atau tumpang tindih antara functional pain syndrome, fibromyalgia, dan juga rheumatological disease. Karena kita tahu ya, kelompok-kelompok penyakit ini bisa kita jumpai pada pasien dan menjadi DD-nya atau diagnosis bandingnya. Ya, functional pain syndrome, fibromyalgia tergabung di dalamnya, tetapi bisa juga terjadi comorbid dengan rheumatological disease. Akan kita lihat nanti adanya tumpang tindih antara berbagai kelompok sindrom ini. Nah, di dalam slide ini bisa tergambar ya, ini ada penelitian yang melihat bagaimana sebetulnya overlap comorbid antara beberapa jenis sindrom yang tergabung dalam functional pain syndrome itu sendiri. Primary diagnosisnya ada fibromyalgia, ada irritable bowel syndrome, ada juga temporomandibular dysfunction. Dan kita lihat cukup tinggi frekuensinya. Misalnya fibromyalgia yang disertai dengan irritable bowel syndrome itu pada angka 32 sampai dengan 80%. Nah, fibromyalgia dengan temporomandibular disease itu sekitar 75%. Jadi overlapnya ternyata cukup banyak. Artinya apa? Bukan tidak mungkin pada pasien dengan fibromyalgia yang sudah kita diagnosis berdasarkan kriteria diagnosis yang ada, itu pun masih dalam tahap revisi berkali-kali. Kalau kita menemukan juga ada gejala yang sebetulnya menjadi karakteristik dari temporomandibular dysfunction ataupun IBS, irritable bowel syndrome, itu tidak menghilangkan DD bahwa itu adalah sebuah fibromyalgia, karena ternyata memang overlappingnya cukup signifikan prevalensinya. Jadi memang mungkin itu yang membuat kita kadang-kadang para dokter sulit untuk mendiagnosis fibromyalgia karena adanya overlapping ini. Kalau dulu mungkin mekanisme ini belum diketahui dan orang jadinya ragu-ragu, ini apakah kelompok fibromyalgia kah? Atau jangan-jangan tergabung ke dalam rheumatological problem kah? Karena memang komorbidnya itu bisa dijumpai dalam angka yang cukup tinggi. Nah, fibromyalgia walaupun angka atau prevalensinya tidak terlalu besar, sekitar 5%, tetapi bila gejala ini atau diagnosis ini ada pada pasien, maka akan sangat disayangkan bila pasien menjadi underdiagnosis. Karena apa? Karena memang angka yang tidak terlalu tinggi sehingga kadang dokter lupa untuk memasukkan diagnosis ini. Akan tetapi bila ada pasien yang datang kepada kita dengan diagnosis fibromyalgia dan kita tidak mendiagnosis secara tepat, maka ini akan menjadi masalah yang berkepanjangan buat pasien tersebut. Dalam hal fibromyalgia, diagnosis masih merupakan sesuatu yang belum clear. Masih banyak perdebatan tentang diagnosis fibromyalgia, sehingga revisinya kita lihat dari ACR 2010, 2011, dan terbaru 2016. Ada lagi kriteria-kriteria diagnosis lain yang dibuat oleh kelompok keseminatan fibromyalgia. Ada yang dari versi Amerika, ada versi yang dibuat oleh beberapa kelompok peneliti. Menjadi perdebatan karena adanya beberapa faktor, di mana kita lihat dalam kriteria diagnosis yang dibuat oleh sebuah grup itu seperti yang dibuat oleh ACR, kita lihat bahwa ada suatu miss atau kekurangannya dalam hal tidak disertakannya underlying pathophysiological dari fibromyalgia itu sendiri. Jadi betul-betul ditanyakan berdasarkan keluhan subjektif dari pasien tersebut atau self-reported symptom. Nah, kemudian akibatnya apa? Kita akan mendapatkan sebuah rekomendasi yang inkonklusif. Kenapa? Karena seperti saya katakan di awal tadi, adanya overlapping dengan penyakit lainnya, khususnya pada kasus-kasus rheumatological disease.
Kalau kita masukkan mekanisme atau patomekanisme mendasarinya, mungkin kita akan bisa langsung membedakannya dengan kelompok rheumatological disease. Nah, yang berikutnya bisa saja itu terjadi kekurangan dari kriteria yang sudah dibuat ini adalah karena adanya spesifisiti yang kurang baik dari kriteria-kriteria yang sudah ada tersebut. Akibatnya apa? Kita jadi susah untuk membedakan fibromialgia dengan penyakit-penyakit lain yang tergabung ke dalam functional pain syndrome. Akan tetapi, dari slide saya di awal tadi, kita sudah dapat melihat memang sebetulnya fibromialgia bisa overlap dengan kelompok penyakit functional pain syndrome lainnya. Jadi, dengan berkembangnya keilmuan, banyaknya dibuat penelitian, kita jadi tahu bahwa sebetulnya bukan suatu hal yang membingungkan lagi bila nantinya diagnosis kriteria itu akan kita jumpai juga pada pasien-pasien dengan functional pain syndrome problem yang lainnya. Dengan adanya penjelasan tadi, maka sebetulnya ada dua hal yang harus kita pastikan terlebih dahulu pada pasien yang kemungkinan akan kita label atau kita diagnosis sebagai pasien dengan fibromialgia. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendiagnosis dengan tepat pasien tersebut sebagai pasien fibromialgia. Ya. Yang kedua, kita juga harus menyingkirkan kelompok-kelompok penyakit lainnya yang bisa menjadi kelompok yang akan overlapping dengan fibromialgia itu sendiri. Artinya kebanyakan kita mungkin akan bingung apakah ini fibromialgia atau bukan, sehingga kita harus setiap pasien yang sudah kita diagnosis dengan fibromialgia, jangan lupa untuk dicari di DD dengan kelompok penyakit yang lain. Nah, sebetulnya untuk mendiagnosis fibromialgia, kita juga bisa melihatnya berdasarkan epidemiologinya. Fibromialgia terjadi memang lebih banyak pada wanita pada umur dekade 3 sampai dekade keempat. Di umur 30-an sampai 40 tahun. Secara epidemiologi demikian. Kemudian simptomnya juga bersifat hilang timbul tetapi tidak pernah hilang sama sekali. Jadi pasien dengan fibromialgia tersebut akan selalu dengan keluhan fibromialgianya walaupun tidak dalam intensitas yang sama sepanjang waktu. Mari kita lihat beberapa kriteria diagnosis untuk fibromialgia. Yang pertama, kita biasanya yang paling umum digunakan adalah kriteria dari American College Rheumatology. Nah, pertama kali pada tahun 2010 itu dikeluarkan kriteria diagnostik fibromialgia berdasarkan American College Rheumatology kriteria. Nah, kemudian ada revisi, dibuat lagi kriteria 2011. Setelah melewati beberapa uji, akhirnya pada tahun 2016 American College Rheumatology mengeluarkan versi terbarunya yang disebut dengan Fibromyalgia Kriteria 2016 atau versi 2016. Bisa kita lihat di sini bahwa berdasarkan versi 2016 ini, pasien yang kita diagnosis dengan fibromialgia itu setidaknya memenuhi 3 dari 4 kriteria berikut ini. Ya. Yang pertama adanya widespread pain, ya, berdasarkan WPI di mana angkanya lebih dari 7 dan SSS atau Symptom Severity Scale-nya lebih dari 5. Atau bila WPI-nya lebih dari 5 sedangkan Symptom Severity Scale-nya lebih dari 9. Itu kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, bila kita ada menjumpai nyeri yang bersifat generalized ya pada
sekurang-kurangnya 4-5 regio tubuh dan harus dijumpai pada rahang, dada, pada abdominal, itu sekurang-kurangnya dijumpai pada regio tersebut. Kriteria ketiga, setidaknya keluhan tersebut sudah dirasakan oleh pasien minimal selama 3 bulan. Pada diagram ini kita bisa melihat fibromialgia bersama-sama dengan tension headache, temporomandibular dysfunction dan irritable bowel syndrome itu masuk ke dalam kelompok centralized pain. Selama beberapa dekade, itu mungkin hampir 20 tahun, itu banyak klinisi yang masih bingung dengan perbedaan antara central pain dan centralized pain. Dalam hal ini mungkin saya jelaskan sedikit. Central pain itu merujuk kepada adanya nyeri akibat adanya lesi di sistem saraf pusat. Misalnya pada kasus post-stroke pain, trauma medulla spinalis atau multiple sclerosis. Nah, apa perbedaannya dengan centralized pain? Diyakini di sini bahwa centralized pain tidak berarti nyerinya disebabkan karena adanya lesi di sistem saraf pusat, melainkan centralized pain itu adalah mekanismenya. Nyeri bisa bersumber dari sistem saraf perifer, tetapi adanya mekanisme sensitisasi sentral akan menyebabkan terjadinya centralized pain. Kemudian ada juga istilah central pain syndrome. Di sini kita sepakati saja bahwa central pain syndrome itu adalah kelompok yang sama dengan centralized pain. Sedangkan central pain itu adalah kelompok yang berbeda di mana harus lesinya terjadi pada sistem saraf pusat. Jadi saya kembali lagi, kalau bicara centralized pain itu adalah mekanisme di mana terjadi sensitisasi perifer kemudian memicu sensitisasi sentral. Sedangkan central pain adalah lokasinya, di mana lokasi lesi adalah di sistem saraf pusat. Kembali ke fibromialgia tadi. Jadi, berdasarkan diagram ini, centralized pain sebagai contohnya adalah fibromialgia, tension headache, temporomandibular dysfunction, dan juga irritable bowel syndrome itu tergolong ke dalam kelompok centralized pain tadi, di mana diartikan centralized pain adalah sebagai suatu kondisi nyeri tanpa adanya lesi secara struktural baik di sistem saraf maupun di jaringan lainnya. Diduga fibromialgia ini terjadi karena adanya persistent neuronal dysregulasi. ACR versi 2016 ini terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen WPI atau West Brain Index dan komponen Symptom Severity Scale, di mana dari gambar kita bisa lihat di sini, ya, pasien nanti akan kita minta untuk menandai di mana lokasi nyerinya. Pada ACR kriteria ini yang versi 2016 terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen WPI yaitu West Brain Pain Index dan komponen Symptom Severity Scale. Nah, kedua komponen ini akan kita nilai pada pasien. Untuk komponen WPI itu ada gambar yang kita minta kepada pasien untuk menandai di mana lokasi nyerinya. Ya, jadi pasien bisa menandai secara mandiri atau kita bantu untuk memberikan tanda pada lokasi nyeri yang dirasakan oleh pasien untuk kemudian kita hitung berapa jumlahnya. Totalnya semua ada 19 poin yang bisa menjadi lokasi nyeri pada pasien dengan fibromialgia ini. Kemudian untuk symptom severity scale, ya, itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pasien tentang gejala yang dirasakan oleh pasien tersebut. Gejala itu berupa fatigue, kemudian adanya rasa tidak segar saat bangun tidur atau waking unrefreshed. Kemudian yang ketiga,
adanya keluhan gangguan kognitif. Nah, kemudian ketiga skala ini itu nilainya berkisar dari 0 sampai dengan 9. Kemudian kita tambahkan lagi 3 gejala lainnya, yaitu berupa nyeri kepala atau headache, kemudian adanya rasa nyeri atau kram pada lower abdominal, dan yang ketiga adanya depresi. Nah, ketiga skala tambahan ini nilainya 0 sampai dengan 3. Kemudian kita jumlahkan WPI totalnya berapa, Symptom Severity Scale jumlahnya berapa. Hasil akhirnya kita masukkan ke dalam medical record kita. Kapan dikatakan dia sebagai fibromialgia? Seperti yang saya katakan tadi, bila 1 WPI-nya lebih dari sama dengan 7 dan Symptom Severity Scale-nya lebih dari 5, atau WPI-nya antara 4 sampai dengan 6 dan Symptom Severity Scale-nya lebih atau sama dengan 9. Nah, bila kriteria ini terpenuhi, kita bisa mendiagnosis pasien sebagai pasien dengan fibromialgia. Itu berdasarkan ACR atau American College Rheumatology kriteria versi revisi tahun 2016. Masih ada kriteria yang bisa kita gunakan, yaitu kita kenal dengan AAPT Diagnosis Criteria for Fibromyalgia. Ini dikeluarkan oleh American Pain Society. Kriteria ini agak lebih sederhana, ya, di mana mereka mencantumkan bahwa diagnostik kriteria untuk fibromialgia ini terdiri dari yang pertama adanya nyeri pada lokasi tubuh yang bersifat multiple, yaitu paling kurang 6 dari 9 titik yang ditentukan. Kemudian adanya gangguan tidur, ya, ada juga fatigue atau kelelahan yang dirasakan minimal 3 bulan. Nah, sama seperti pada ACR, untuk jumlah lesi atau jumlah nyeri yang dirasakan pada tubuh pasien itu juga ada gambarnya, dan pasien diminta untuk membuat checklistnya. Cuman di sini lebih simple karena hanya perlu menandai 6 dari 9 titik nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kriteria ketiga itu ada yang terbaru, yaitu ABC kriteria atau dikenal dengan istilah ABC indikator. Mengapa disebut ABC indikator? Karena terdiri dari yang pertama adalah seperti pada gambar, algesia, kemudian B adalah bilateral axial symmetrical pain, sedangkan C adalah chronic distress. Di sini bisa kita lihat ABC kriteria itu lebih menekankan kepada patomekanisme. Mungkin itu kelebihannya dibandingkan dengan kriteria yang 2 sebelumnya, yaitu ACR kriteria dan AAPT kriteria. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kelompok yang membuat kriteria ini, mereka mengklaim tingkat sensitivity dan specificity-nya lebih besar dengan standar berdasarkan whole body pain yang dirasakan oleh pasien. Jadi kita sudah lihat tadi ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan, yaitu ACR kriteria, kemudian AAPT kriteria atau ABC indikator. Mana yang bisa digunakan itu sesuai dengan pilihan kita saja, mana yang lebih mudah diaplikasikan tetapi bersifat lebih akurat. Setelah kita berhasil mendiagnosis fibromialgia berdasarkan kriteria yang saya sebutkan tadi, sebetulnya masalah belum selesai, karena dalam mendiagnosis fibromialgia sebetulnya banyak DD yang bisa kita harus pertimbangkan. Ya. Fibromialgia setelah kita nilai kriteria beberapa kriteria diagnosis tadi, tetap harus kita
pastikan bahwa DD-nya sudah kita singkirkan. Mengapa demikian? Karena seperti di awal tadi ada overlapping dari kondisi fibromialgia itu sendiri dengan kondisi yang lain pada satu pasien. Nah, apa yang bisa menjadi DD atau diagnosis banding dari fibromialgia? Berdasarkan sumbernya atau pain generatornya itu bisa berupa nyeri muskuloskeletal, ya, kemudian neurological problem yang sifatnya difus, gangguan psikologi atau psikiatri, kemudian masalah atau gangguan yang berhubungan dengan obat-obatan atau infeksi dan inflamasi, termasuk di sini kasus-kasus reumatologi. Misal contohnya, kadang-kadang kita ada pasien dengan masalah psychological atau psychiatric problem. Pasien juga bisa menyatakan bahwa saya mengalami nyeri di seluruh bagian tubuh. Ya. Kebanyakan kita biasanya kalau pasien datang dengan keluhan nyeri, widespread pain, pasien yang kita pikirkan pertama kali adalah, wah ini pasien dengan problem psikologi. Nah, mulai sekarang kita harus menjadikan problem psikologi sebagai DD yang mungkin paling bawah. Kita singkirkan dulu yang pertama, atau kita pastikan dulu bahwa itu bukan centralized pain. Jadi kalau kemarin dalam materi neuropathic pain saya mengatakan ada centralized pain atau nyeri akibat adanya sensitisasi sentral, kita lihat di situ juga pasien akan merasakan keluhan nyeri yang distribusinya cukup luas, nyeri di seluruh tubuh dan tidak bersifat neuroanatomi. Nah, kita gunakan mekanisme tools diagnostik untuk centralized pain. Dan kalau kita mendede dengan menduga bahwa ini adalah suatu fibromialgia, ya tinggal kita masukkan apakah kriterianya sesuai. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam kriteria tersebut, maka boleh kita mendedenya gitu, sebagai apakah itu nyeri dengan mekanisme sensitisasi sentral bila kriteria diagnosis dari fibromialgia tidak terpenuhi. Itu contohnya, baru pada satu kasus. Nah, bagaimana membedakannya dengan kasus inflamasi seperti pada rheumatology disease? Sudah pasti mungkin akan lebih mudah kalau kita bisa melihat adanya lesi, adanya inflamasi, ya, tanda-tanda inflamasi juga terlihat seperti adanya bengkak, merah, dan nyeri pada saat sendi tersebut digunakan. Ya. Bagaimana dengan muskuloskeletal problem? Nah, muskuloskeletal problem itu sebetulnya jarang terjadi pada banyak sendi sekaligus, kecuali pada kondisi reumatologi. Jadi kita tidak perlu sulit kalau untuk masalah tersebut. Yang mungkin perlu kita pastikan apakah itu fibromialgia atau bentuk centralized pain yang lain yang terjadi akibat adanya sensitisasi perifer sebelumnya, karena memang lesinya di perifer, adalah dengan memasukkan ke dalam kriteria fibromialgia atau ke dalam tools untuk menegakkan nyeri karena sensitisasi sentral. Contoh beberapa kelainan atau penyakit yang menjadi diagnosis banding dari fibromialgia, seperti yang saya katakan tadi, ada rheumatology problem, rheumatoid arthritis, SLE, kemudian polyarticular osteoarthritis, ya, spondyloarthropathy. Nah, kemudian kondisi osteomalacia, ya, ada diffuse bone pain pada kasus-kasus osteoporosis juga bisa terjadi, atau kondisi neurologi, neuropati, multiple sclerosis juga mirip dengan kondisi fibromialgia tadi. Kalau kondisi infeksi itu bisa kita jumpai pada Lyme disease, hepatitis, kelainan metabolik endokrin seperti hiperparathyroidism. Ya, jadi pasien dengan kondisi nyeri yang bersifat difus itu kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan bahwa itu bukan suatu keadaan hiperparathyroidism. Cushing syndrome, ya, pada pasien dengan penggunaan obat-obatan lama, tadi saya katakan drug related multiple diffuse pain pada tubuhnya juga merupakan akibat adanya Cushing syndrome tadi. Pasien nyeri, ya, di seluruh tubuh. Sering itu pasien kita dengan
Chronic pain dia menggunakan obat-obatan seperti steroid dalam jangka panjang dan terjadi Cushing syndrome. Sehingga kita jadi perlu untuk menanyakan apakah dia ada riwayat penggunaan obat seperti steroid dalam jangka panjang untuk menyingkirkan sebetulnya pasien dengan diffuse pain ini bukan suatu tanda-tanda dari Cushing syndrome. Kemudian hipotiroidisme juga bisa menjadi penyebabnya, dan kita mungkin bisa melihat adanya klinis-klinis yang menyertai seperti adanya peningkatan berat badan, adanya hair loss ya, dan juga dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi banyak sekali memang DD-nya. Apakah kita perlu menyingkirkan satu persatu? Saya rasa bila mengarah kepada kondisi-kondisi tersebut ya kita memang mau tidak mau harus melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik terhadap pasien. Jadi memang betul kembali lagi bahwa fibromialgia sebetulnya seperti sesuatu yang mudah ditegakkan, tapi karena DD-nya cukup banyak berarti kita harus juga melakukan pemeriksaan dan anamnesis yang lebih rinci serta pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan, bukan untuk menegakkan diagnosis fibromialgianya tapi untuk menyingkirkan DD dari fibromialgia tersebut. Ya. Kita teruskan dengan tata laksana untuk fibromialgia. Fibromialgia memiliki kekhususan dalam tata laksananya, tetapi sebetulnya tidak berbeda jauh dengan kasus-kasus dengan nyeri sentral ataupun centralized pain yang lainnya. Ya. Untuk treatment ya kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok non farmakologi dan kelompok farmakologi. Untuk kelompok non farmakologi, maka ada beberapa strategi yang bisa dilakukan terhadap pasien dengan fibromialgia. Yang pertama adalah self management strategi. Di sini pasien memang harus diajarkan bagaimana untuk dia melakukan coping terhadap fibromialgia itu sendiri. Pacing, how you pace your pain, itu yang dimaksud dengan coping tadi. Artinya pasien memang sudah tahu bahwa dia menderita fibromialgia dan harus tahu bagaimana tata laksananya dan prognosisnya. Dan pasien juga harus bekerja sama dengan dokternya. Jadi di sini kita lihat fungsi dari self management strategi tadi, mengatur segala sesuatunya termasuk aktivitas sehari-harinya juga disesuaikan dengan kondisi fibromialgianya. Yang tidak boleh adalah pasien menjadikan fibromialgia sebagai hendaya atau kendala untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dia betul-betul harus bisa memperbaiki fungsi dari tubuhnya ya. Nyeri boleh ada di semua bagian tubuh, tetapi dia bisa bekerja sebagaimana seharusnya. Jadi fungsinya harus dibuat seoptimal mungkin, dan itu bisa dilakukan oleh pasien melalui mekanisme coping tadi. Nyeri ada tapi tidak mengganggu, dan pasien bisa beraktivitas seperti biasa walaupun tidak sempurna tapi sifatnya cukup optimal. Kemudian yang kedua, multi komponen terapi. Pada multi komponen terapi ini mungkin sebetulnya termasuk mekanisme coping tadi, dan juga adanya bagaimana pasien itu mempromot sendiri tentang program tata laksananya ya, menggunakan beberapa strategi yang sudah dibuat dalam program tata laksana non farmakologi pasien tersebut. Cukup rumit sebetulnya, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Physiological intervention seperti CBT juga memegang peranan yang cukup penting pada pasien dengan fibromialgia. Dan latihan, exercise. Biasanya pasien dengan fibromialgia akan menghindari exercise atau latihan. Tapi justru kita minta pasien untuk melakukan latihan exercise secara reguler seperti berenang juga membantu, dan aktivitas senam lainnya. Karena sebetulnya fibromialgia tidak ada problem pada otot, pada join, pada ligamen maupun tendon. Jadi tidak ada pembatasan aktivitas karena takut cederanya menjadi lebih progres. Kita tahu tadi mekanismenya adalah centralized pain, dan centralized pain itu sebetulnya suatu kondisi yang bisa kita siasati dengan
berbagai strategi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan complementary dan alternative medicine? Nah, di sini dikatakan bahwa pilihan atau strategi terapi ini juga ada tempatnya, tetapi mungkin kita serahkan kepada kultur dan budaya pasien itu sendiri. Yang tidak boleh adalah pasien sangat meyakini bahwa satu-satunya strategi yang bermanfaat pada dia adalah komplementari atau alternatif medicine tadi, karena bagaimanapun semua komponen non farmakologi ini harus bekerja sama dan bersama-sama dilakukan untuk bisa mengurangi keluhan gejala atau tanda dari fibromialgia tadi. Bagaimana dengan terapi farmakologi? Pilihan terapi farmakologi pada pasien dengan fibromialgia ini cukup banyak sebetulnya, akan tetapi bisa kita bahas satu persatu di sini. Ya, kita bisa memberikan analgesik kepada pasien, opioid juga mendapat tempat di sini, dan obat-obatan lain seperti opioid, kemudian kanabinoid ya juga bisa berperan. Nah, tapi sebetulnya yang menjadi pilihan utamanya adalah obat-obatan golongan antidepresan dengan pain modulation effect seperti amitriptilin ya, kemudian SSRI, SNRI, nah, antikonvulsan juga dengan memiliki efek pain modulation seperti pregabalin dan gabapentin, serta obat-obatan lainnya seperti dopaminergic agent dan obat-obatan yang bersifat NMDA reseptor antagonis. Bagaimana kita memilih mana obat yang memberikan efek terapeutik yang paling baik atau paling optimal? Maka kita bisa menggunakan guideline ya. Fibromialgia sebetulnya merupakan kondisi di mana yang menjadi obat pilihan pertamanya adalah obat-obatan antidepresan dan antikonvulsan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita bahas tentang salah satu obat pilihan untuk fibromialgia, yaitu duloxetine. Duloxetine sebetulnya sudah digunakan cukup lama. Ya, berdasarkan FDA approve untuk duloxetine itu pada tahun 2004, duloxetine sudah di-approve sebagai obat antidepresi oleh FDA. Kemudian juga pada tahun yang sama, duloxetine itu juga di-approve untuk digunakan sebagai obat untuk pasien dengan nyeri neuropatik. Ya, pada tahun 2007 itu juga duloxetine mulai boleh dipergunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan ansietas ya. Dan untuk fibromialgia sendiri, duloxetine digunakan mulai pada tahun 2008, sudah cukup lama ya. Dan dalam perkembangannya, duloxetine tersebut ternyata bisa digunakan untuk nyeri kronik yang lain, termasuk untuk nyeri muskuloskeletal yang bersifat kronik. Nah, kita bahas tentang duloxetine ya. Duloxetine adalah golongan antidepresan yang masuk ke dalam kelompok SNRI ya, di mana obat ini fungsinya yang utama adalah sebagai penghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Jadi kita tahu ya, pada suatu proses depresi akan terjadi adanya reuptake dari serotonin dan norepinefrin. Begitu juga pada proses nyeri yang diakibatkan adanya sensitisasi sentral. Kemudian ya, obat ini atau duloxetine ini juga memiliki efek analgesik sebetulnya ya. Jadi tadi selain efeknya sebagai reuptake inhibitor untuk serotonin dan norepinefrin, ternyata duloxetine juga memiliki efek analgesik ya. Ada beberapa penelitian yang sudah mengcompare penggunaan duloxetine, tetapi belum dilakukan publikasi, sehingga head to head antara
efektivitas duloxetin dengan obat-obatan anti nyeri neuropatik ataupun anti nyeri kronik lainnya itu belum bisa kita sampaikan di sini. Akan tetapi sudah ada beberapa penelitian yang menguji tentang efek duloxetin ini bila dikombinasikan dengan obat yang lain. Duloxetin merupakan satu-satunya obat yang di-approve oleh Ministry Health of Canada untuk fibromyalgia. Di sini duloxetin dikatakan memiliki dua fungsi, yaitu selain untuk sebagai antidepresan, memperbaiki kondisi-kondisi yang bersifat psikologikal pada pasien dengan fibromyalgia, dia juga mengobati dan mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien, dan yang juga bisa memperbaiki fungsi dari pasien itu sendiri. Jadi ada beberapa kelebihannya selain sifat antidepresannya, anti nyerinya, tapi juga dia akan memiliki efektivitas untuk perbaikan fungsi dari pasien yang menderita fibromyalgia tadi. Yang kedua, duloxetin juga memiliki efek yang bersifat independen terhadap perbaikan mood, ya, juga terhadap perbaikan gangguan tidur, yang bisa kita lihat responnya dalam waktu 8 minggu. Sebuah systematic review dari Cochrane terhadap 3 studi dikatakan di sini bahwa duloxetin ini dengan dosis 60 sampai dengan 120 mg efektif untuk mengurangi nyeri pada fibromyalgia selama penggunaan 12 sampai dengan 28 minggu. Ya. Ada beberapa penelitian yang melihat bagaimana tingkat efektivitas dari penggunaan duloxetin selama 1 tahun, tapi tidak begitu banyak. Ya, di sini dikatakan memang sebagian kecil dari pasien tersebut, sekitar 29% akan mengalami beberapa efek samping yang tidak mengenakan seperti mual, muntah, mulut kering, dan insomnia, sehingga harus dilakukan penghentian obat ini pada sekitar 16 sampai dengan 20% pasien. Sebuah penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2019 yang membandingkan antara duloxetin dengan pregabalin, ya, di mana untuk duloxetin mereka menggunakan dosis 30 sampai 60 mg, sedangkan pregabalin pada dosis 75 sampai dengan 150 mg selama 4 minggu. Dalam penelitian ini dilaporkan bahwa duloxetin lebih baik dalam hal perbaikan WPI skornya. Akan tetapi memang efek samping yang muncul seperti nausea itu lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan pregabalin. Duloxetin sudah kita bahas tadi cukup panjang lebar tentang penggunaannya pada pasien dengan fibromyalgia. Ya. Bagaimana dengan duloxetin untuk penggunaan pada kasus-kasus nyeri neuropatik baik yang perifer maupun sentral? Apakah ada tempatnya? Ada satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Nyeri di Prancis, ya. Di sini mereka malah memasukkan duloxetin sebagai first line treatment atau first choice untuk kasus-kasus nyeri baik yang bersifat perifer maupun sentral, termasuk centralized pain. SNRI seperti duloxetin dengan dosis 60 sampai 120 mg itu efektif digunakan sebagai first line terapi untuk pasien dengan peripheral maupun central neuropathic pain. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa cukup luas indikasi untuk duloxetin. Dari tahun ke tahun, di mana awalnya hanya digunakan sebagai obat-obatan untuk antidepresan, kemudian berkembang untuk obat-obatan pada pasien dengan fibromyalgia, dan pada akhir-akhir ini juga bisa digunakan pada kasus muskuloskeletal pain yang bersifat kronik maupun pada kasus-kasus sentral dan peripheral neuropathic pain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan duloxetin itu jadinya cukup luas.
dan yang menjadi kendala hanya adalah dalam hal penanganan efek samping dan penggunaan jangka panjang untuk duloxetin. Demikian tadi sudah kita bahas tentang fibromialgia, mulai dari definisi, diagnosis, dan kriteria diagnosisnya, dan juga tata laksananya baik secara non-farmakologi maupun farmakologi. Berikutnya kita masuk kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami dapatkan dari sejawat seluruh Indonesia ya, tentang fibromialgia dan juga nyeri neuropatik serta nyeri kronik. Pertanyaan pertama datang dari Dr. Tiur Sihombing SPKJ dan Dr. M.A. Rahman SPS. Pertanyaannya adalah berapa dosis duloxetin yang digunakan untuk kasus-kasus neuropathic pain dan fibromialgia? Ya. Dan berapa dosis maksimal duloxetin pada kasus neuropathic pain dan bagaimana efek samping obat? Baiklah, terima kasih pertanyaannya Dr. Tiur dan Dr. M.A. Rahman. Ya, serta juga pertanyaan yang sama oleh Dr. Roy Aryadi. Yang pertama tentang dosis ya. Duloxetin itu dimulai dari dosis awal 20 sampai dengan 60 mg sekali sehari sesudah makan. Ya, dosis dapat ditingkatkan menjadi 120 mg. Dosis optimal duloxetin adalah 60 sampai dengan 120 mg sehari yang terbagi dalam 2 dosis. Apakah boleh kita tingkatkan menjadi lebih dari 120 mg? Maka berdasarkan hasil penelitian itu tidak dianjurkan karena akan banyak efek samping yang bisa muncul. Dan memang biasanya pada dosis 120 mg yang terbagi dalam 2 dosis per hari itu dikatakan cukup efektif dalam mengobati kasus-kasus fibromialgia dan juga kasus-kasus nyeri neuropatik. Kemudian juga ditanyakan dosis maksimal. Nah, memang dari hasil penelitian biasanya lebih dari 120 mg maka duloxetin akan lebih banyak menimbulkan efek samping. Jadi mungkin di sini kita sepakati bahwa dosis maksimalnya yang memang dengan efek samping minimal adalah pada dosis 120 mg. Pertanyaan berikut datang dari Dr. Adlin Natalia SPS ya. Dr. Adlin menanyakan apakah efek samping yang tersering yang dikeluhkan oleh pasien dalam penggunaan duloxetin dan bagaimana cara mengatasinya. Efek samping yang sering terjadi adalah sama seperti obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat lainnya, adanya penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, insomnia, agitasi, mimpi buruk, sakit kepala juga sering dikeluhkan, pasien bisa mengantuk dan kelelahan. Nah, ada keringat berlebih, peruap, pruritus, dan juga ada yang delay ejakulasi. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin yang perlu kita ketahui, jika obat digunakan hanya dalam jangka waktu 18 sampai 28 minggu, itu efek sampingnya sebetulnya tidak terlalu banyak dilaporkan. Jadi sebetulnya kita bisa mengharapkan bahwa penggunaan obat ini bisa ditoleransi oleh pasien dengan baik pada penggunaan jangka waktu tertentu. Laporan penelitian menyatakan bahwa efek samping pada pasien dengan penggunaan duloxetin itu terlihat lebih mengganggu bila pada penggunaan jangka panjang sampai dengan 1 tahun. Dilaporkan sekitar 18-29% pasien mengalami keluhan efek samping yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi di sini mungkin kalau pertanyaannya bagaimana pasien dengan efek samping tersebut, berarti mau tidak mau kita menghentikan obat, karena berbeda dengan obat-obatan antikonvulsan ternyata
antidepresan tidak memiliki mekanisme adaptasi sehingga tidak bisa kita harapkan adanya toleransi terhadap penggunaan obat ini. Tapi juga ada sisi baiknya di mana memang tidak banyak sebetulnya pasien yang mengalami efek samping penggunaan duloxetin jangka waktu tertentu. Hanya baru akan dijumpai jika digunakan dalam masa 1 tahun atau lebih. Ya. Pertanyaan berikutnya itu dari Dr. Debbie Wahyuning Hadi, SPS. Beliau menanyakan bahwa sejauh ini diagnostik fibromialgia adalah menggunakan kriteria diagnostik. Apakah sekiranya ada modalitas diagnostik lainnya yang dapat digunakan, misalnya pemeriksaan elektrodiagnostik atau lainnya? Hingga saat ini, memang kita masih mendiagnosis fibromialgia berdasarkan kriteria diagnostik seperti yang sudah kita bahas tadi. Belum ada pemeriksaan penunjang, apakah itu dalam bentuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, maupun pemeriksaan neurofisiologi yang bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis fibromialgia. Jadi memang cara untuk menegakkan diagnosis yang pertama gunakan kriteria tadi, yang kedua kita tetap juga harus menyingkirkan beberapa DD dari fibromialgia tadi. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Supraptiningsih, spesialis saraf. Berapa lama duloxetin bisa diberikan kepada pasien? Ya. Pada kasus-kasus fibromialgia, duloxetin biasanya diberikan dalam jangka waktu bisa sampai dengan 28 sampai dengan 30 minggu dari hasil literatur studi yang kita lakukan. Dan disarankan memang tidak menggunakan lebih dari 1 tahun berhubung adanya beberapa efek samping yang akan muncul. Tapi pada pasien yang memang tidak muncul efek samping tersebut, sebetulnya seperti pada obat antidepresan yang lain, kita masih bisa menggunakan lebih daripada jangka waktu tersebut. Ya. Jadi lama penggunaan ya tergantung dengan berapa lama memang pasien membutuhkan obat tersebut. Tapi yang paling penting, kita tidak boleh menghentikan duloxetin secara mendadak, karena seperti pada obat yang bekerja untuk sistem saraf pusat lainnya juga harus dilakukan proses withdrawal secara perlahan-lahan. Begitu juga dengan duloxetin. Pertanyaan berikutnya Dr. Monica, spesialis saraf. Sampai kapan kita memberikan obat-obatan duloxetin untuk kasus neuropathic pain? Jadi ada 2 pertanyaan, untuk duloxetin berapa lama, sedangkan untuk obat-obat neuropathic pain lainnya berapa lama. Nah, untuk obat-obat neuropathic pain lainnya, maka kita bisa menggunakan sampai 2-3 bulan biasanya. Apakah nanti bisa digunakan kembali? Bisa jika keluhan nyeri neuropatik itu muncul kembali. Apakah ada batasan waktu penggunaan? Sebetulnya untuk obat-obatan antikonvulsan kita bisa menggunakannya dalam kurun waktu yang cukup lama, sampai nanti memang sebagian besar pasien sudah bisa menggunakan obat sesuai dengan kebutuhan atau keluhan yang dirasakannya. Yang paling penting adalah bila kita akan melakukan penghentian obat, maka obat dihentikan secara perlahan-lahan. Jangka waktu penggunaan sangat bervariasi dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Hanya saja seperti duloxetin tadi dilaporkan bahwa penggunaan di atas 1 tahun mungkin efek samping muncul bisa terjadi pada 18 sampai dengan 20% pasien, sehingga mau tidak mau obat memang harus dihentikan. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Benjamin. Sama pertanyaannya, dengan berapa lama digunakan duloxetin pada pasien dengan fibromialgia? Sudah saya jawab tadi. Begitu juga dengan pertanyaan dari Dr. Nurrahmat Nugroho, sama berapa lama duloxetin diberikan pada pasien fibromialgia. Baiklah, kita teruskan. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Luther Teng, SPM. Beliau menanyakan, apakah fibromialgia
termasuk ke dalam kelompok neuropathic pain? Kalau tidak, apa perbedaannya dan apakah pengobatannya sama? Terima kasih Dr. Luther, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Banyak orang memang mempertanyakan sebetulnya di mana kelompok fibromialgia tersebut dalam taksonomi atau klasifikasi nyeri. Jadi kalau kita merewind kembali tentang klasifikasi nyeri, kita kelompokkan menjadi nyeri nosiseptif, nyeri neuropatik, nyeri campuran ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan nyeri disfungsional atau functional pain. Kalau kita lihat klasifikasi yang ini, maka fibromialgia tidak masuk dalam kelompok neuropathic pain, tapi masuk dalam kelompok functional pain. Mengapa dibedakan? Tadi ada pertanyaan juga, mengapa dibedakan? Apa perbedaannya? Nah, neuropathic pain kita tahu terjadi pada dua sistem saraf, yaitu neuropathic pain perifer dan sentral. Tetapi pada kasus neuropathic pain perifer itu terjadi mekanisme sensitisasi perifer dan sensitisasi sentral. Jadi pada kasus yang perifer terjadi mekanisme tersebut, sedangkan pada kasus neuropathic pain sentral memang terjadi akibat adanya lesi di sistem saraf pusat. Untuk fibromialgia ya, yang terjadi adalah centralized pain. Artinya tidak jelas lesinya di mana, tetapi terjadi nyeri tanpa adanya bukti kerusakan baik di sistem saraf perifer maupun di sistem saraf pusat. Sedangkan neuropathic pain itu jelas dikatakan harus ada lesi di perifer ataupun di sentral. Itu perbedaannya. Jadi kalau kasus functional pain yaitu fibromialgia, kita tidak bisa menentukan lesinya atau kerusakan jaringan yang terjadi. Sedangkan pada kasus neuropathic pain kita bisa menentukan apakah dia terjadi pada sistem saraf perifer walaupun ada mekanisme sensitisasi sentral dan perifer di situ, atau lesinya terjadi di sistem saraf pusat. Fibromialgia tidak bisa kita pastikan. Yang terjadi adalah persisten neuronal dysregulasi. Kalau pengobatannya apakah sama? Nah, kalau kita lihat dari guideline-nya hampir sama, kita boleh menggunakan anti neuropathic pain berupa antikonvulsan, antidepresan untuk kasus neuropathic pain. Pada kasus fibromialgia kita juga menggunakan obat yang sama, yaitu antidepresan, antikonvulsan untuk kasus-kasus fibromialgia ini. Obatnya sama, akan tapi mekanisme yang menyebabkannya berbeda. Kita lihat bahwa pada kasus centralized pain, central pain maupun nyeri neuropathic perifer, kita bisa menggunakan obat-obatan tersebut sebagai lini pertama, yaitu kelompok antidepresan termasuk duloxetin, antikonvulsan. Ya, begitu Dr. Luther jawaban dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Nursanti, apakah fibromialgia bisa sembuh? Fibromialgia ya, kalau kita katakan bisa sembuh, mungkin lebih kepada bagaimana pasien melakukan pacing atau coping terhadap nyeri atau keluhan fibromialgianya. Dari penelitian itu dikatakan bahwa secara keseluruhan fibromialgia itu bisa membaik. Artinya membaik di sini pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara optimal walaupun mungkin nyeri masih dirasakan pada skor yang minimal. Apakah itu sembuh? Jadi dalam kasus chronic pain termasuk functional pain, kita tidak hanya melihat skor nyerinya tapi juga melihat fungsi dari pasien tersebut. Improvement yang diharapkan adalah improvement dalam hal fungsinya. Jadi walaupun pasien masih dengan keluhan nyeri, tapi kalau dia bisa bekerja secara optimal sehari-harinya, tidak muncul keluhan-keluhan penyerta yang bisa memperberat keluhannya, itu dikatakan pasien dengan fibromialgia yang terkontrol. Apakah dikatakan sembuh? Ya, kita bisa katakan sembuh. Tapi apakah ada kemungkinan relapse? Sangat mungkin untuk ada relapse. Sangat tergantung kepada bagaimana pasien melakukan coping atau pacing terhadap
keluhan nyeri dan gangguan fungsi yang dia rasakan. Pertanyaan berikutnya, Dr. Cut Kadrina Fauzi SPN, apakah duloxetin efektif untuk neuropathic pain? Dari guideline ya, pada sebagian guideline mengatakan bahwa duloxetin digunakan sebagai obat lini kedua. Tapi seperti yang saya sampaikan dari slide sebelumnya bahwa ada satu guideline dari Prancis yang justru menjadikan duloxetin sebagai obat pilihan pertama untuk neuropathic pain. Artinya duloxetin efektif untuk pasien-pasien dengan neuropathic pain dan bisa optimal mengatasi keluhan pada kasus-kasus nyeri neuropatik. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sobaryati SPS KIC. Bagaimana evidence untuk duloxetin dalam hal manajemen neuropathic pain dan fibromialgia? Untuk fibromialgia sudah saya sampaikan tadi, dan untuk neuropathic pain juga dia efektif. Seperti saya katakan, dia sudah masuk sebagai obat lini pertama untuk kasus-kasus nyeri neuropatik. Sebagai contoh penggunaan duloxetin pada kasus neuropathic pain atau kondisi nyeri kronik untuk LBP, diabetic peripheral neuropathy, fibromialgia, kasus-kasus OA kronik ya, dilaporkan bahwa ada perbaikan klinis yang signifikan dalam hal perbaikan derajat nyerinya, fungsi fisiknya, dan juga perbaikan secara keseluruhan. Jadi duloxetin ada tempatnya pada kasus neuropathic pain. Nah, bagaimana guideline-nya sebetulnya penggunaan neuropathic pain tadi? Karena ada pertanyaan dari sebelumnya. Dikatakan bahwa secara evidence base-nya duloxetin itu efektif untuk diabetic peripheral neuropathic pain sebagai first line treatment ya, pada FDA sudah melakukan FDA approve ya, sama seperti obat-obatan TCA. Untuk neuropathic pain juga dijadikan first line treatment pada beberapa guideline ya, American Pain Medicine ya, dan French Pain Association juga menggunakan obat-obatan ini sebagai lini pertama. Satu lagi indikasinya pada chemotherapy induced pain neuropathy. Berdasarkan American Society Oncology dikatakan bahwa duloxetin bisa menjadi obat pilihan pertama. Nah, pertanyaan terakhir dari Dr. Sofia Fitri Iswari, bagaimana kombinasi obat neuropathic pain yang ideal pada kasus-kasus kronik? Ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Ada satu penelitian yang melaporkan tentang bagaimana efektivitas duloxetin jika digunakan secara kombinasi dengan pregabalin. Ya, di sini disampaikan bahwa obat ini cukup efektif bila dikombinasikan dengan pregabalin dengan toleransi yang cukup baik. Ya, hanya saja tingkat responnya kita lihat di sini, bila digunakan secara tunggal maka perbaikan lebih dari 50% dijumpai pada 52,1% pasien dibandingkan dengan penggunaan obat secara monoterapi di mana perbaikannya hanya dijumpai pada 39,3% pasien. Ya, di sini mereka menggunakan 60 mg duloxetin dikombinasikan dengan 300 mg pregabalin per hari. Dan dilaporkan juga baik pada dosis monoterapi maupun dosis kombinasi keduanya dapat ditoleransi dengan baik. Artinya di sini bila kita jumpai tidak ada perbaikan yang signifikan menggunakan monoterapi, maka kita bisa mengkombinasinya dan EBM-nya dikatakan perbaikannya lebih superior dibandingkan dengan hanya menggunakan monoterapi. Demikian tadi diskusi kita tentang fibromialgia. Ya. Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari program e-learning tata laksana nyeri, POKDI nyeri PP Perdosi. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak sudah membantu
PP Perdosi dalam hal ini sudah memberikan dukungan yang sangat besar untuk terselenggaranya program ini, dan juga kepada PT Mercy Pharma atas dukungan dan bantuannya sehingga program e-learning ini dapat kita laksanakan dengan baik. Saya sampaikan terima kasih khususnya kepada semua pihak yang sudah mendukung, termasuk Divisi Nyeri Prodi Neurologi FK Unsia, dan juga kepada pihak-pihak lain yang sudah memberikan bantuannya kepada kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua,